Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kepala klan Lang sekali lagi muncul dengan aura samar di sekelilingnya. King Sui segera tahu bahwa lawannya akan menggunakan teknik dari sebelumnya. Kali ini, King Sui tidak akan selembut sebelumnya. Dia segera melepaskan seni mengejar padanya. Dalam sekejap, lawan kehilangan keunggulan kecepatannya. Lebih buruk lagi, kepala klan Lang tidak begitu yakin apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dia sadari adalah kecepatannya turun. Meski begitu, dia masih merasa bahwa itu tidak akan menyebabkan perubahan signifikan pada hasil pertempuran. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia sepertinya telah mengabaikan teknik penglihatan surgawi King Sui. Kepala klan Lang muncul sekali lagi di sebelah King Sui. Namnis sabre di tangannya bersinar dengan cahaya dingin saat menembus ke arah dada Sui. Kecepatannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Untuk King Sui saat ini, sepertinya lawan menjadi beberapa kali lebih lambat dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanya dari sudut pandang King Sui. Tepat pada saat senjata kepala klan Lang hendak menembus King Sui, sosok King Sui menghilang. Dia berhasil menghindari serangan itu dengan cahaya dingin di sekujur tubuhnya. Dari sudut pandang orang luar, bukan karena kepala klan Lang lamban. Sebaliknya, King Sui adalah orang yang menjadi lebih cepat, jauh lebih cepat. Cahaya keemasan samar bisa terlihat memancar di Golden Battle Halberd King Sui. King Sui telah lama mencapai keadaan mengangkat beban berat seperti mengangkat benda ringan. Saat ini, Golden Battle Halberd yang berat secepat angin melepaskan serangan sengitnya di punggung kepala klan Lang. Sosok King Sui bahkan lebih cepat dari kepala klan Lang. Golden Battle Halberd di tangannya seperti naga. Gerakannya tampak gesit seperti saat dia menggunakan teknik pedangnya. Pada saat kepala klan Lang berusaha menghindar, serangan King Sui mendarat di tulang rusuk kirinya. Duar. King Sui tahu bahwa serangan ini telah menghancurkan setidaknya 3 tulang rusuk lawan. Jejak darah segar menetes dari sudut mulut kepala klan Lang saat sosoknya terpesona oleh King Sui. Sebelum ini, semua yang dipikirkan kepala klan Lang hanyalah mengambil nyawanya. Dengan demikian, King Sui merasa bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk menahan. Semuanya berjalan lancar untuk King Sui karena teknik penglihatan langitnya. Jika dia tidak memilikinya, sangat mungkin dia harus bergantung pada Gunung 9 Benua miliknya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan kepala klan Lang. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia bisa mengalahkannya pada akhirnya, dia masih akan sangat kelelahan. Lagi pula, dia memiliki Paragon Strike, Suantian Seal dan sebagainya sebagai cadangan. Jadi, dia harus bisa menghadapi lawan ini. King Sui membawa Golden Battle Halberd sambil berputar ke kincir angin emas besar saat dia mendekati klan Het Lang. Karena kepala klan Lang merasakan kekuatan tirani, dia tidak berani berbenturan langsung dengan King Sui. Bahkan jika dia memiliki sabre mati rasa bersamanya saat ini, dia telah menderita beberapa luka. Jika dia terkena dampak lebih jauh oleh kekuatan tirani King Sui, bahkan jika dia tidak mati karenanya, sangat mungkin dia harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Tepat pada saat sosok berputar King Sui mendekati kepala klan Lang, sosok manusia segera meledak. Itu menuju kepala klan Lang dengan kekuatan penuh dengan senjata panjang di tangannya. Serangan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan kekuatan kincir angin berputar dari sebelumnya, ini jauh lebih menakutkan dan kuat. Wajah klan Het Lang menjadi pucat. Eksistensi macam apa ini? Semakin lama mereka bertarung, King Sui semakin ganas. Sekarang, bahkan jika Namnis Sabre bentrok dengan King Sui, dia hampir tidak merasakan apa-apa. Selalu dikatakan bahwa, di depan kekuatan absolut,
apapun akan berubah menjadi macan kertas dan menjadi sangat rapuh. Kepala klan Lang tidak berhasil mengelak darinya. Dia menyadari bahwa dia telah dikunci oleh lawannya. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, dia juga lebih rendah dari King Sui. Sekarang, dia merasa sangat tidak diuntungkan. Tidak hanya dia tidak bisa memblokir serangan lawan, tapi dia juga tidak bisa menghindar darinya. Dia bingung. Ketika pertarungan baru saja dimulai, dialah yang berada di atas angin. Kraak, suara retakan yang keras dan jelas terdengar sebagai akibat dari serangan menakutkan King Sui. Kedengarannya seperti dia telah menghancurkan sesuatu. King Sui tahu bahwa beberapa item pertahanan yang melekat pada tubuh lawan telah retak. Ini sebenarnya cukup normal. Faktanya, itu akan menjadi tidak normal jika kepala klan-klan Lang tidak memiliki harta seperti itu. King Sui sekali lagi mengayunkan Golden Battle Halberd-nya dan terus-menerus melepaskan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Itu sangat licik dan sudah dicampur dengan teknik pedang dasar King Sui. Meski begitu, dia masih menahan sedikit, mengingat dia belum mencampurkan kemampuannya untuk memukul titik akupuntur dan mendaratkan combo berkelanjutan. Sampai sekarang, dia hampir tidak bisa menggabungkan kemampuan continuous combo ke dalam tekniknya. Kepala klan Lang tampaknya telah merasakan semangat bertarungnya sekali lagi. Namnis sabre di tangannya juga mulai bersinar terang, terutama namnis spere di ujung pedangnya. Itu mengeluarkan cahaya abu-abu, membuatnya terlihat sangat tidak biasa. Sosoknya menjadi sangat kabur. Itu tampak seperti bayangan abu-abu. King Sui segera menggunakan teknik penglihatan langitnya. Dia adalah eksistensi yang nyata dan solid yang melakukan gerakan berlari di tempat dengan kecepatan luar biasa. Oleh karena itu, sepertinya dia sedang membentuk bayangan abu-abu samar tanpa bergerak sama sekali. King Sui juga tahu bahwa dia tidak sengaja mencoba melarikan diri. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan asal seperti itu. Sangat mungkin ini adalah efek yang ditimbulkan oleh hal tertentu pada tubuhnya. Semua ini tidak penting. Sangat penting bahwa King Sui mengalahkannya dengan syarat dia tidak menggunakan Gunung 9 Benua dan hal-hal lainnya. God Devor, sosok kepala klan Lang tiba-tiba muncul di belakang King Sui. Namnis sabre di tangannya membawa cahaya tajam saat menembus ke arah leher King Sui. Semua ini terjadi dengan sangat pelan. Sense spiritual King Sui telah lama mampu melihat dari sudut 360 derajat. Dia menutup matanya dan sudah mendeteksi kepala klan Lang tanpa usaha. Sosoknya berputar dengan cara yang aneh dan dia segera mendaratkan tendangan ke lawannya. Beng, yang mengejutkan semua orang, kepala klan Lang benar-benar ditendang. Tendangan tail whip harimau. Sampai sekarang, kepala klan Lang merasa seolah-olah dia telah menelan lalat. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menggunakan teknik pembunuhnya, dia benar-benar akan ditendang. Lebih jauh lagi, semua organ di sekujur tubuhnya terluka akibat tendangan ini. Pada saat dia ditendang, pertempuran emas King Sui seperti hantu seperti yang muncul di depan dada kepala klan Lang. Melihat Golden Battle Halberd yang mendekat, kepala klan Lang menjadi sangat ketakutan. Dia secara naluriah menghindari serangan ke titik vitalnya. Bahkan dengan namnis sabre di tangannya, dia tidak dapat menangkis Golden Battle Halberd tepat waktu. Golden Battle Halberd menembus bahu klan Het Lang. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat ini, suara yang sangat tua terdengar. Hal berikutnya yang dia lihat adalah kepala klan Lang dibawa pergi. King Sui berhenti dan segera memeriksa orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia adalah orang tua, orang yang sangat-sangat tua. Dia tampak seolah-olah akan meninggal dalam waktu dekat. Orang tua itu memiliki punggung yang sangat bungkuk. Dia tampak seperti orang tua yang miskin dan biasa dengan pakaian yang sangat compang-camping. Ah, orang tua tuli, kakek. Kepala klan Lang tidak percaya. Orang tua itu adalah seorang tuli dan juga berasal dari klan Lang. Dia biasanya menghabiskan harinya dengan menyapu lantai di halaman dan merupakan seseorang yang kurang diperhatikan orang. Karena dia jarang bicara,
orang sering memanggilnya orang tua tuli. Mereka semua berasumsi bahwa alasan mengapa dia tidak berbicara adalah karena dia tidak dapat mendengar. Meskipun demikian, beberapa orang masih tahu bahwa dia sebenarnya tidak tuli. Tapi siapa yang menyangka bahwa lelaki tua yang tampaknya tuli memiliki kekuatan seperti ini? Tidak hanya dia bisa meraih klan Headlang, tapi dia juga berhasil memblokir serangan tangguh King Sui. Orang tua itu meletakkan kepala klan Lang dan berkata dengan lembut, "Dengarkan aku, hentikan apa yang kamu lakukan dan perbaiki dia. Meskipun itu berarti Anda harus membayar harga yang sangat tinggi, Anda tetap harus melakukannya." Sekarang, kepala klan Lang mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah orang yang luar biasa. Selain itu, dia juga memperlakukannya dengan sangat baik. Dengan demikian, dia tidak perlu lagi khawatir tentang posisinya di klan Lang. Dengan bakat bawaannya sendiri, dia pasti bisa berdiri di puncak. Kepala klan Lang mengangguk. Dia menahan rasa sakit di bahunya dan berkata, "Hari ini, saya akan mengakui bahwa itu adalah kekalahan saya." Seperti kata pepatah, Anda tidak akan pernah mengenal seseorang sampai Anda bertukar pikiran dengan mereka. Bisakah kita melupakan hal-hal yang terjadi hari ini? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata kepala klan Lang, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia pintar, dia tidak pernah bisa melepaskan kesombongannya. Sejak saat itu, dia berjalan di jalan yang bengkok. Dalam sekejap, dia kehilangan semacam aura di sekitar tubuhnya. Demikian pula, dia juga telah kehilangan banyak hal, termasuk semangat bertarungnya. Meskipun dia mungkin pintar, sayangnya terkadang, dia sangat picik. King Sui tidak memiliki perasaan yang baik tentang orang-orang seperti dia yang tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita dan anak-anak. Jika dia tidak ragu-ragu untuk meletakkan tangannya di atas istri dan anak-anaknya sendiri, siapa yang akan terhindar dari jari-jarinya yang mematikan? Prinsip apa yang masih dia jalani? King Sui membenci orang seperti ini. Haha, apa kamu benar-benar berpikir bahwa Imperial Cuisine Hall adalah tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka kamu? Sebuah tempat yang bisa Anda vandalasikan kapanpun Anda mau. King Sui tersenyum dan menatapnya. Dia sepertinya sedang mencoba mempermainkannya. Orang-orang tertentu berhasil memahami kata-kata King Sui. Mengapa dia tidak berbicara ketika Imperial Cuisine Hall dirusak? Dan mengapa dia tidak mencoba menghentikan mereka? Kepala klan Lang segera mengungkapkan ekspresi mengerikan. "Baiklah, tolong izinkan saya untuk menukar hal-hal yang telah saya hancurkan hari ini dengan properti saya." King Sui mengulurkan lengannya dan melambaikan tangannya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu akan baik-baik saja selama kamu menukar barang-barang yang telah kamu hancurkan dengan barang-barangmu sendiri? Apakah Anda telah meremukkan otak Anda atau sesuatu? Seolah-olah akan ada hal yang begitu murah di dunia. Jika Anda benar-benar ingin melakukan itu, saya meminta Anda untuk memulihkan tempat ini persis seperti sebelumnya. Jika saya melihat adanya perbedaan, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup." King Sui sangat lugas dengan kata-katanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak meninggalkan wajah sedikit pun kepada kepala klan Lang. Karena kepala klan Lang adalah seseorang dengan status tinggi. Secara alami, dia akan sangat kesal. Reaksi pertamanya adalah dia ingin membunuh orang di depannya. Namun tak lama kemudian, dia segera menyadari bahwa dia bukanlah lawannya. Tampaknya saat ini, bahkan nyawanya ada di tangan lawan ini. Dia dengan paksa menelan amarah ini. Ekspresi kepala klan Lang tampak mengerikan. Namun demikian, dia masih tenang dan berbicara, "Baiklah, katakan padaku, menurutmu bagaimana ini akan diselesaikan? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Saya ingin Anda memulihkan tempat ini persis seperti sebelumnya. Aku tidak akan mempersulitmu." Sampai sekarang, kepala klan Lang hampir gila. Jika ini masih tidak dianggap mempersulit orang, apa sebenarnya yang dianggap benar-benar menyulitkan orang? "Baiklah, saya akui hari ini adalah kekalahan saya.
Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan pengampunanmu?" Di satu sisi, kepala klan Lang bisa dianggap telah menyerah pada ketakutannya. Dia menyesali apa yang dia katakan sebelumnya. Jika dia tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, dia akan lebih baik tidak menyebutkan hal-hal dari sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa justru kalimat itulah yang membuat lelaki tua itu benar-benar kehilangan kepercayaan padanya. King Sui juga tidak berniat untuk menghancurkan klan Lang. Mengesampingkan apakah dia cukup kuat untuk melakukan itu atau tidak, bahkan jika dia memang kuat, dia tidak bisa begitu saja menghancurkan siapapun yang dia suka. Jika tidak akan ada orang yang tersisa di dunia ini. Ikan yang besar akan memakan ikan yang lebih kecil, ikan yang lebih kecil akan memakan ikan yang lebih kecil. Ini adalah prinsip dasar hidup. Akhirnya ikan besar itu juga akan kenyang. Ia tidak bisa begitu saja memakan ikan kecil apapun yang ditemukannya. Apakah dia masih bisa memakannya atau tidak juga masih menjadi pertanyaan. Itu juga harus melihat ke depan dan mempertimbangkan hasilnya. Ini semacam aturan dalam rantai makanan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dengan mudah. King Sui tersenyum dan berkata, "Aula masakan kekaisaran saya telah dirusak oleh Anda sampai-sampai tidak lagi cocok untuk hidup. Orang-orang yang berada di sini juga telah ditakuti oleh Anda dan yang terpenting, reputasi saya mungkin telah ternoda oleh apa yang Anda lakukan. Coba pikirkan, jika toko Anda yang dirusak pada hari pertama dibuka, tidak ada yang tidak akan merasa kesal. Tidakkah kamu juga berpikir begitu?" Sampai sekarang, kepala klan Lang benar-benar merasa ingin menyemburkan darah. Dialah yang dipukul dan ditakuti. Yang terpenting, reputasinya yang ternoda. Dia telah menyerah pada ketakutannya, apalagi yang bisa kehilangan King Sui. Meskipun dia mengakui bahwa dia mungkin telah menghancurkan beberapa barang King Sui, dialah yang telah kehilangan wajahnya, dan sekarang, dia tahu bahwa itu tidak akan membantu tidak peduli apa yang dia katakan. Dia hanya bisa melihat apa yang diharapkan lawannya dari dia. "Tuan, katakan saja. Selama itu masih dalam kemampuan saya pasti akan menyetujui apapun permintaan Anda." Sampai sekarang, satu-satunya hal yang ingin dilakukan kepala klan Lang adalah menyelesaikan masalah saat ini. Dia akan menunggu masa depan, ketika dia menjadi lebih kuat untuk mendapatkan kembali posisinya. "Tempatku dirusak dan tidak cocok lagi untuk hidup. Rupanya, terletak di suatu tempat dekat sini, Anda memiliki istana yang mungkin cukup cocok untuk saya membuka Imperial Cuisine Hall." Ucap King Sui tersenyum. Jantung kepala klan Lang berdebar kencang. Tempat itu 100 kali lipat, atau bahkan mungkin 1000 kali lebih berharga dari tempatmu ini. Sial baginya, dia tidak punya pilihan lain. Berada di bawah atap, dia tidak bisa melakukan apapun selain menundukkan kepalanya. Jauh di lubuk hatinya berdarah. "Aku akan menerimanya, aku bisa menerimanya," pikirnya. "Baik, aku akan memberikannya padamu. Dengan itu, bisakah aku pergi sekarang?" Sebenarnya, kepala klan Lang sangat kesal karena tempat itu benar-benar baru. Itu baru saja menyelesaikan renovasi dan dia bahkan belum pindah. Bagaimana mungkin binatang buas ini tahu bahwa itu adalah rumahnya? Kenapa kamu terburu-buru? Mungkin juga ada cara alternatif. Alih-alih memberi saya manor, Anda juga bisa membiarkan saya melumpuhkan kultivasi Anda. Aku juga tidak akan membunuhmu dan juga akan membiarkanmu pergi. Apa pendapatmu tentang itu? King Sui benar-benar menekannya dengan auranya. Hanya butuh sekejap untuk melumpuhkannya. Kepala klan Lang menjadi sangat ketakutan. Wajahnya terlihat sangat pucat saat dia melihat King Sui. "Katakan padaku apapun kondisi yang kau inginkan. Saya akan mematuhi semuanya. Selain rumah, jangan pernah mendekati wanita ini dan anaknya. Ingat ini, jika terjadi sesuatu pada mereka, tidak masalah siapa yang melakukannya. Orang pertama yang akan saya cari adalah Anda. Saya akan mengambil hidup Anda tanpa ragu-ragu. Baik itu apakah Anda percaya atau tidak. Hanya ini yang akan saya katakan kepada Anda.
Wajah kepala klan Lang sekali lagi berkedut ketika dia mendengar kata-kata King Sui. Namun demikian, dia masih mengangguk. Baiklah, saya berjanji. King Sui tersenyum ketika dia melambaikan tangannya ke lawannya memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. Klan Lang pergi. Setelah kejadian ini, King Sui segera mengambil sebagian besar sorotan di sekitar area tersebut. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berhasil memaksa klan Lang sejauh ini sendirian, namun demikian, King Sui sadar bahwa ini tidak akan menjadi akhir. Pasti akan ada anggota klan Lang lain yang akan menyimpan dendam padanya. Namun demikian, King Sui tidak khawatir. Dia membawa serta Lang Chi dan yang lainnya, dan segera mengambil manor baru kepala klan Lang, membiarkan orang-orang dari Imperial Cuisine Hall pindah ke sana. Imperial Cuisine Hall akhirnya bisa dianggap telah dibuka. Selama 3 hari, semua perawatan gratis. Rumah bangsawan yang dia dapat dari klan Lang memang sangat luar biasa. Awalnya, King Sui seharusnya tidak tahu tentang manor ini, tetapi Lang Chi adalah orang yang memberitahunya tentang itu. Rumah bangsawan ini jauh lebih besar dari yang diberikan Lang Chi kepada King Sui. Yang terpenting, ini adalah manor independen karena ada halaman di sekitar area tersebut. Itu adalah rumah besar. Tidak hanya ada halaman depan, tapi ada juga halaman belakang. Belum lama ini tempat ini menyelesaikan renovasi. Itu telah dibersihkan seluruhnya. Selain itu, beberapa furnitur yang diperlukan juga semuanya baru dan tersedia. Ini menghemat banyak masalah bagi King Sui. Segera, Imperial Cuisine Hall membuka bisnisnya di sini. Tempat ini terletak tidak jauh dari Jade Fragrant Pavilion. Wanita dari Pavilion Wangi Giok juga pergi bersama King Sui dan berakhir di sini. King Sui agak bingung dengan apa yang dia lakukan. Meski begitu, dia tidak menanyakannya. Jika dia ingin mengikuti, biarkan saja. Perpindahan kali ini sangat sederhana. Bagaimanapun, mereka hanya perlu memindahkan barang dalam jumlah terbatas. Dengan dunia yang tersedia, bergerak menjadi lebih mudah. Setelah disibukkan beberapa saat, sekitar setengah sore pun berlalu. Saat King Sui melihat ke aula masakan kekaisaran saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum bahagia. Untuk waktu yang lama, Lang Chi tidak dapat pulih dari ketakutan yang dia dapatkan dari King Sui. Dampak yang diberikan King Sui padanya terlalu besar. Bahkan kepala klan Lang dikalahkan olehnya, dia sangat penasaran untuk melihat kekuatan sejati King Sui. Oleh karena itu, dia mungkin telah membuat pilihan yang tepat untuk mengikutinya di sini. Orang lain yang terkejut adalah Nyonya Lang. Begitu pula wanita itu belum bisa menenangkan diri. Hari ini, dia sudah merencanakan yang terburuk. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan dapat menjamin keselamatan dirinya dan anaknya. Apa sebenarnya motifnya memperlakukannya seperti itu? Dia tidak akan berpikir bahwa King Sui menyukainya, karena saat ini, dia tahu bahwa seseorang seperti King Sui tidak akan kekurangan wanita di sekitarnya. Sama seperti wanita dari Pavilion Fragrant Giok. Meskipun saat ini, tidak banyak yang terjadi, dia bisa merasakan bahwa wanita cantik ini sudah mulai menunjukkan minat pada King Sui. Keingintahuan seorang wanita terhadap seorang pria sudah menjadi sinyal yang sangat jelas. Pada dasarnya, itu hanya berarti bahwa mayoritas wanita yang menunjukkan gejala seperti itu pada akhirnya akan jatuh ke dalam perangkap dan melampaui titik tanpa harapan. Dia sudah bisa dianggap sebagai Willow yang layu, karenanya, dia tidak berpikir bahwa King Sui akan tertarik padanya. Selama waktu ini, dia bisa merasakan bahwa King Sui adalah pria yang jujur. Matanya terlihat sangat tenang. Selain itu adalah indera keenamnya. Indera keenam wanita cenderung sangat menakutkan. Sebenarnya, King Sui tidak terlalu rumit. Dia dengan nyaman memberi bantuan kepada orang lain. Dia juga membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas Imperial Cuisine Hall. Dia merasa bahwa wanita ini harus cocok untuk pekerjaan itu. Dengan bantuannya, dia bisa mencapai ketinggian yang menakutkan dalam kultivasinya. Jika tidak ada yang salah,
kemungkinan tidak butuh waktu lama baginya untuk melampaui kepala klan Lang. Selain itu, wanita ini juga sangat cerdas. Dia sangat berbakat dalam keahlian medisnya. Mungkin karena putranya, dia cukup gigih dalam hal keahlian medisnya. Dengan semua yang dikatakan, King Sui masih cukup puas dengan wanita itu saat ini. Tidak peduli dari perspektif apa dia biasa memandang wanita itu, dia merasa bahwa dia adalah yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Setelah berakting secara resmi dengan King Sui, pemilik paviliun wangi giok tersenyum. King Sui juga tidak lagi bertindak pendiam. Dia merasa wanita ini sangat misterius. Bagi wanita seperti ini, King Sui merasa lebih baik jika dia menjaga jarak yang sesuai. Selain itu, sepertinya tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi dekat juga. Oh ya, siapa namamu? Ketika aula masakan kekaisaran tenang, King Sui tersenyum dan bertanya pada Nyonya Lang. Semua yang terjadi hari ini membuatku merasa seolah-olah aku telah dilahirkan kembali. Aku ingin memujamu sebagai tuanku, maafkan aku, bisakah tuan memberiku nama baru? Wanita itu memandang King Sui dan segera berlutut. Ini adalah wanita yang menyedihkan. Namun, King Sui tidak pernah menyadari bahwa semuanya akan berubah menjadi seperti ini. Saat dia melihat mata wanita yang gigih, jauh di lubuk hatinya, dia merasa tersentuh secara emosional. Dia mengangguk, di masa depan, gunakan nama keluarga King seperti saya. Anda selanjutnya akan disebut King Qi, yang merupakan homonim dari kata Qi. Ucapkan selamat tinggal untuk semua yang terjadi di masa lalu Anda. Anda adalah King Qi. Hal-hal yang terjadi kemarin telah menjauh dari Anda. Dengan nama King Qi, kamu harus membangun masa depan yang gemilang untuk dirimu sendiri. King Sui juga tidak yakin bagaimana dia akhirnya mengambil murid ini. Saat itu ketika pangeran ke-13 menjadi muridnya, Patriark klan Xia memberinya Immortal Dao Divine Origin sebagai hadiah untuk melakukannya. Tapi tidak seperti terakhir kali ini, dia tidak mendapat imbalan apapun. Sebaliknya, satu-satunya hal yang dia dapatkan adalah masalah untuk dirinya sendiri. Namun demikian, dia tidak menyesalinya sedikitpun karena dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Terima kasih Tuan. Setelah melalui upacara guru murid yang termasuk menuangkan teh dan bersujud ke King Sui, King Qi secara resmi berada di bawah sayap King Sui. Namun, King Sui tidak mengumumkannya kepada publik. Dia tidak perlu mempublikasikan hal-hal seperti ini. Dia mendukung King Qi dan memandang wanita dengan kehidupan yang menyedihkan. Dia kemudian mengeluarkan beberapa botol kecil dan memberikannya padanya. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat untuk membantumu menstabilkan kekuatanmu. Dia segera melewati Imperial Cuisine Hall ke Langya sebelum membawa King Qi ke halaman belakang. Pembersihan kotoran, pemeliharaan konstitusi, akupuntur jarum emas. King Sui melakukan semua itu. Ketika kesengsaraan ilahi akhirnya tiba, itu berarti King Qi telah menembus puncak alam dewa semu dan mencapai tingkat ilahi. Sebelumnya, King Qi sudah berjalan bolak-balik di antara dua alam untuk waktu yang lama. Dengan bantuan yang diberikan King Sui hari ini, akan aneh jika dia tidak menerobos. Itu tidak hanya berhenti di situ. Dia langsung menerobos ke puncak tingkat ilahi tingkat pertama dan masih berlangsung. Setelah itu, petir dari kesengsaraan ilahi berubah dari tingkat pertama menjadi kesengsaraan ilahi tingkat kedua. Itu hanya berhenti ketika dia mencapai puncak tingkat ilahi tingkat kedua. Pada saat yang sama, King Qi juga berhasil menstabilkan kekuatannya. Setelah mengalami kesengsaraan ilahi, kekuatannya sekarang bahkan lebih kuat dan stabil. King Qi menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Sekarang, dia akhirnya memahami kemampuan King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia juga menyadari bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Dia tidak tahu apakah dia yang beruntung, bisa bertemu pria seperti dia. Sekarang dia menjadi gurunya, seolah-olah dia diberi kesempatan lain untuk memulai hidup baru. King Sui mengeluarkan serangkaian hal yang dia tempa sendiri. Senjata sihir yang dia perbaiki sekarang hanya cocok untuk prajurit di bawah level kaisar bela diri.
Namun, hal-hal yang dia tempa telah menjadi sangat kuat. Sampai sekarang, item yang tersisa di dalam ranah King Sui semuanya berada di tingkat artefak dewa semu atau semi-ilahi. Benang perak garmen polos, sepatu bot Winclud dan juga sarung tangan tinju benang perak Sky Silk. Dengan hal-hal ini membantunya, kekuatan King Chi meningkat secara signifikan. Benang perak garmen polos meningkatkan kekuatan dan kehebatan pertahanannya. Winclud boots membantu meningkatkan kecepatannya. Last but not least, sarung tinju juga meningkatkan kekuatan ofensifnya, bahkan memperkuat kemampuannya untuk mengabaikan pertahanan lawan dan kekebalan racun. Pada saat yang sama, aksesori juga dibuat setipis sayap jangkrik untuk mencegah halangan apapun pada gerakannya. King Chi, serang aku dengan jari yin yang dan langkah yin yang terbalik. King Sui tersenyum dan berkata, "Baik guru." King Chi tahu bahwa King Sui ingin melihat kemahirannya dalam seni bela diri. Jika dia merasa itu perlu, kemungkinan dia akan memberikan pengetahuan seni bela dirinya sendiri kepadanya. Awalnya, dia seharusnya sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tapi sekarang, dia agak gugup. Namun demikian, dia tetap memutuskan untuk melanjutkannya. Dia adalah tuannya, tidak peduli apakah jari yin yang miliknya dapat diterima olehnya atau tidak. Yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya bisa menyempurnakan seni bela dirinya sekali lagi dengan master miliknya ini. King Chi pindah. Mungkin karena dia baru saja menerobos, dia sepertinya agak asing dengan tubuhnya. Tapi dia dengan sangat cepat berhasil beradaptasi dengannya. Sosoknya terlihat sangat tidak biasa. Sepertinya ada banyak arah alternatif yang bisa dia tuju. Dengan angka kasar, seharusnya ada sekitar 7 arah yang bisa dia ambil. Dari sini, bisa dibilang sangat mirip dengan Seven Star Step. King Chi menyerang King Sui. Kedua lengannya seperti ular spiritual yang gesit. Gerakan mereka sangat berantakan. Pada saat dia menyerang King Sui, serangannya akan dilepaskan melalui sendi jarinya. Secara alami, King Sui tidak takut dengan serangannya. Setelah mengelak beberapa kali, dia membiarkan King Chi memukulnya dengan jarinya. King Sui tercengang ketika jari yin yang mendarat di atasnya. Itu adalah teknik jari yang sangat tidak biasa, dimanapun dia memukul, titik itu akan mulai memanas. Terkadang, tempat yang dia pukul malah terasa dingin. Jadi begini dulu, pikir King Sui. Tangan kanannya mewakili yin, sedangkan tangan kirinya mewakili yang. Yin dan yang di masing-masing tangannya. Seolah-olah dia bisa menjungkir balikkan seluruh dunia. Gerakan kaki yang dia gunakan adalah langkah yin yang terbalik. Itu adalah gerakan kaki yang sangat tidak biasa dan kompleks. Jika seseorang mempraktikkannya dengan baik, banyak energi dapat ditarik darinya. Selain itu, gaya bertarung yin yang entah bagaimana memiliki beberapa kesamaan dengan titik akupuntur dan meridian memukul. King Sui merasakannya, merasakan kekuatan yin yang memasuki tubuhnya. Itu sangat misterius dan sepertinya mampu mengacaukan energi yin yang di dalam tubuh seseorang. Namun demikian, celah kekuatan antara King Sui dan King Chi terlalu besar. Karenanya, energi itu tidak dapat menyakitinya. Jika kekuatan mereka dekat satu sama lain, hasilnya akan sangat tidak terduga. Pada saat itu, kekuatan ini akan sangat menakutkan, dan apakah dia bisa memblokirnya atau tidak akan menjadi misteri. King Sui memiliki teknik penglihatan surgawi. Karenanya, di satu sisi, dia dapat dengan mudah mendeteksi fitur misterius jari yin yang dan langkah yin yang. Setidaknya untuk saat ini, King Sui bisa sampai menirunya. Hal utama adalah dia sekarang bisa melepaskan kekuatannya, yang merupakan salah satu hal tersulit untuk dipahami. Setelah beberapa saat, King Sui memberi isyarat kepada King Chi untuk berhenti. Dia mengangguk dan berkata, "Di masa depan, akan lebih baik jika Anda terus melatih jari yin yang dan langkah yin yang terbalik. Selain itu, mulai hari ini, Anda harus belajar tentang hal-hal mengenai titik akupuntur dan meridian tertentu, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan ki dan darah. Setelah Anda mempelajari semua ini,
kekuatan jari yin yang Anda akan berlipat ganda. Belum lagi, itu juga merupakan sesuatu yang wajib dipelajari di bidang medis. Aku akan mengikuti setiap pengaturan Master, Qing Ji berkata dengan gembira. Keesokan harinya, Imperial Cuisine Hall mulai menawarkan perawatan gratis kepada publik selama 3 hari. Qing Sui sendirian dan Qing Ji akan mengamatinya dari samping. Saat Qing Sui merawat pasien, dia juga akan menjelaskan kepadanya tentang kondisi pasien. Setelah mendengarkan penjelasan Qing Sui, dia juga tidak lupa mencatatnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah melihat banyak buku medis. Dia hanya kekurangan seorang master yang akan memberinya cukup dukungan untuk menggunakan pengetahuannya. Qing Sui menggunakan cara yang paling sederhana dan juga paling tepat untuk menjelaskan padanya. Selanjutnya, dia mulai menjelaskan kepadanya tentang prosedur diagnosis, cara meresepkan obat, apa yang diwakili setiap gejala dan ramuan obat apa yang diperlukan untuk mengatasinya. Setelah beberapa saat, Qing Sui memutuskan bahwa dia akan mengajari Qing Ji The Meridians Knocking Souls Pulling. Dengan cara ini, dia bisa menentukan penyakit pasien secara akurat. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa dia mengingat semua jenis penyakit dan resep serta obat-obatan yang sesuai. Wajar jika sebagian orang ingin memanfaatkan sesuatu. Meskipun tempat ini adalah jalan bisnis batu giok, akan ada banyak orang biasa di seberang sana. Terlepas dari apakah seseorang datang dengan tujuan untuk bersenang-senang atau memiliki beberapa tugas untuk dijalankan, ketika mereka melihat sebuah klinik dengan gaya yang cukup mengesankan melakukan perawatan secara gratis, bagaimanapun juga itu akan tetap menarik perhatian mereka. Namun, orang-orang tertentu dengan status yang lebih tinggi biasanya akan memandang rendah tabib. Faktanya, mereka sudah memiliki tabib atau alkemis mereka sendiri yang secara khusus menangani penyakit dalam klan mereka sendiri. Qing Sui tidak peduli tentang ini. Untuk saat ini, dia hanya mencoba membangun nama untuk dirinya sendiri. Itu gratis. Juga, beberapa orang miskin atau orang dari latar belakang biasa diberi lebih banyak hak istimewa. Orang-orang dengan otoritas atau bangsawan yang lebih tinggi tidak peduli tentang ini. Faktanya, Qing Sui juga sangat enggan memberikannya kepada mereka. Tetapi di masa depan, ketika mereka mengetahui bahwa Qing Sui pernah melakukan perawatannya secara gratis, mereka akan menyesal tidak datang selama 3 hari terakhir. Kecepatan Qing Sui dalam mendiagnosis sangat cepat. Sebagian besar waktu, dia akan membuat daftar resep dan membantu mereka mencari obat-obatan. Obat-obatan ini hanya memiliki nilai yang layak. Mengenai pasien yang sangat miskin, Qing Sui akan memberi mereka obat-obatan dari tempat Lang Ji secara gratis. Langya melakukan tugasnya dan membantu. Sementara itu, dia juga ingin menangis. Pada hari kedua, nama Imperial Cuisine Hall sudah mulai menyebar ke seluruh desa. Itu semua karena Qing Sui meminta sedikit biaya untuk setiap perawatannya. Dia juga orang yang baik dan terkadang akan membebaskan orang-orang dari biaya perawatan mereka. Ciri lain dari dirinya adalah tidak peduli siapa yang dia rawat, pada dasarnya dia bisa menyembuhkan mereka secara instan. Hal penting tentang tabib adalah status mereka, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan alkemis. Ketika seorang ahli medis mencoba untuk mengobati suatu penyakit, tidak hanya akan memakan waktu lama sampai pengobatannya berhasil, tetapi mereka juga akan menjadi tidak berdaya setiap kali mereka dihadapkan pada luka atau penyakit yang serius. Sebaliknya, para alkemis ajaib mampu memurnikan berbagai jenis pil obat untuk menargetkan berbagai jenis situasi. Pil itu juga bekerja sangat cepat. Lebih jauh lagi, beberapa alkemis yang tangguh bahkan mungkin bisa menyempurnakan pil obat yang membantu menghidupkan kembali seseorang. Karenanya, biasanya, sangat jarang orang dengan status atau jabatan tinggi mencari alkemis. Alkemis adalah orang yang biasanya mereka tuju. Qing Ji memiliki bakat bawaan yang sangat kuat, bahkan Qing Sui sedikit terkejut karenanya. Pada hari ketiga, Qing Sui duduk di sebelah Qing Ji dan mengawasinya saat dia mendiagnosis pasien dan meresepkan obat untuk mereka. Setelah itu,
King Sui akan memeriksa resepnya. Pengalaman praktis semacam ini dapat membawa manfaat yang signifikan baginya dan membantunya meningkatkan keterampilannya dengan sangat cepat. Pada hari ketiga, setelah perawatan berakhir, sekelompok orang datang. Ada sekitar 60 orang dan mereka mengenakan pakaian mewah. Orang yang memimpin adalah pria dengan penampilan awet muda. Dia berdiri di tempat yang tidak begitu jauh sambil melihat King Sui. Jadi, bocah itu adalah orang yang melukai kepala klan jenius kita. Dan dia bahkan akhirnya memberikan seluruh istana ini padanya. Pria muda itu memiliki senyum nakal yang tergantung di wajahnya. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Dia sudah bisa mendengarnya bahkan jika dia tidak sengaja melakukannya. Sekarang, pada dasarnya dia bisa memastikan bahwa mereka berasal dari klan Lang. Dia hanya tidak tahu tujuan kunjungan mereka hari ini. Namun demikian, dia merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Dari hal-hal yang dikatakan orang-orang ini, King Sui juga dapat mengetahui bahwa mereka tidak benar-benar berbagi hubungan yang baik dengan kepala klan Lang. Saat King Sui mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang, dia menyadari bahwa pemuda itu sedang menatapnya kembali. Pria itu memiliki pupil yang sangat besar, yang membuatnya terlihat sangat aneh. Saat dia melihat King Sui, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Begitu orang-orang ini tiba, banyak pasien pergi. Beberapa dari mereka di antara kelompok itu bahkan mengusir pasien tanpa ragu sedikit pun. Melihat itu, King Sui tidak berniat menghentikan mereka. Dia tidak akan keberatan mengurus orang-orang bodoh ini nanti. Tabib yang terhormat, saya ingin Anda membantu saya mendiagnosis penyakit saya juga. Pria muda itu duduk di depan King Sui. Baiklah. Sepertinya kamu memang sangat sakit, King Sui berkata dengan nada santai. Baiklah, bantu aku mendiagnosisnya. Pria muda itu meletakkan tangannya di atas meja tepat di depan King Sui, tetapi dari waktu ke waktu, dia akan melihat King Chi. Kadang-kadang, ekspresi yang dibenci King Sui bisa dilihat melalui mata pemuda itu. Pengobatan gratis telah berakhir. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, saya kaya. Bagaimanapun, saya yakin saya punya cukup uang untuk mendiagnosis penyakit saya. Kata pria muda itu. Dia tampaknya tidak keberatan sama sekali. Oh, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, tidak hanya butuh uang untuk dirawat di sini. King Sui menggelengkan kepalanya dan menatap pemuda itu dengan ekspresi serius. Apakah Anda tidak mengobati penyakit hanya dengan tujuan mendapatkan uang? Pemuda itu menjadi bingung. Siapa yang membuat aturan bahwa mengobati penyakit adalah untuk mendapatkan uang? Saya tidak kekurangan uang. Tolong tinggalkan. Saya tidak punya niat untuk memperlakukan Anda. King Sui melambaikan tangannya. Karena Anda sudah mulai menjalankan bisnis Anda, seharusnya tidak ada alasan bagi Anda untuk mendorong pelanggan menjauh dari toko Anda. Mungkinkah Anda meremehkan saya, tuan muda dari klan Lang? Pemuda itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia terluka oleh fakta bahwa King Sui tidak memberinya wajah dan mempermalukannya di depan umum. Hahaha, tuan muda Lang. Apakah itu sesuatu yang bisa dimakan? Beri aku alasan mengapa aku akan memikirkanmu. King Sui tersenyum. Setiap kali King Sui bertemu dengan orang-orang seperti ini, dia akan merasa ingin menampar wajah mereka. Orang-orang seperti ini cenderung sering bertindak tinggi dan perkasa hanya karena mereka memiliki latar belakang yang baik. Benar-benar tidak ada cara lain untuk menggambarkan mereka, selain kata bebal. Dia masih berani bertindak seperti ini bahkan setelah kepala klannya baru saja dipukuli. Mungkinkah orang ini sebenarnya lebih kuat daripada kepala klan itu sendiri? Baiklah. Aku akan memuji keberanianmu karena kamu berani memeras kepala klan untuk rumah klan Lang di kota besar. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan kembali rumah itu kepada saya dan segera keluar dari tempat ini. Pria muda itu memandang King Sui dan terdengar seperti sedang memberinya perintah. Sementara itu, King Sui sangat terhibur olehnya. Bagaimanapun, suasana hati King Sui cenderung cerah dengan bertemu orang-orang bodoh seperti ini.
Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah tanpa perlindungan klan Lang, akankah bocah ini segera dipukuli sampai mati oleh orang lain. Namun demikian, King Sui juga tahu bahwa orang yang datang hari ini bukanlah orang biasa. Bahkan bocah manja yang tidak berguna ini juga akan menjadi ahli setidaknya. Entah bagaimana, dia tampak lebih menonjol daripada kepala klan Lang. Oleh karena itu, King Sui dapat langsung mengetahui bahwa bocah ini pasti ingin mendapatkan posisi kepala klan dari kepala klan Lang. Menjadi anak nakal yang tidak berguna hanyalah tindakan baginya untuk mencapai tujuannya. King Sui benar-benar kesal dengan apa yang terjadi sekarang. Jika bocah itu benar-benar menginginkan posisi kepala klan dalam klan Lang, dia bisa saja menghadapi kepala klan Lang sendiri. Mengapa dia harus melakukan lebih dari yang diminta dan mencari King Sui sebagai gantinya? Mungkinkah dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang klan Lang dengan memperoleh kembali rumah yang baru saja hilang dari kepala klan Lang? Orang-orang seperti inilah yang tidak pernah ragu untuk mempertaruhkan orang lain hanya demi keuntungan mereka sendiri. Mereka adalah orang yang paling dibenci King Sui. Kepala klan Lang saat ini adalah orang seperti ini. Mungkinkah ini semacam warisan yang diturunkan dalam klan Lang? Hei kamu, apa menurutmu akan sangat menyenangkan jika kamu bertingkah seperti anak manja dulu sebelum tiba-tiba berubah menjadi jenius? Apakah Anda menemukan banyak kesenangan dalam perubahan mendadak ini? Adakah yang pernah memberitahu Anda bahwa Anda akan mati tanpa arti jika Anda binasa hari ini? Dengan begitu, Anda tidak akan bisa membuktikan kepada orang lain bahwa Anda jenius. Atau mungkin, jika saya melumpuhkan kultivasi Anda hari ini, apakah Anda juga akan menemukan banyak kesenangan di dalamnya? King Sui berdiri di sana dan berkata dengan nada tenang. Tuan Muda Lang gemetar. Tidak ada yang pernah tahu tentang kekuatan aslinya. Ini termasuk bahkan anggota klannya sendiri, karena teknik bela dirinya memungkinkannya untuk sepenuhnya menyembunyikan kekuatannya. Namun demikian, dia tidak tahu bahwa King Sui memiliki teknik penglihatan surgawi. Faktanya, King Sui hanya menyadarinya secara tidak sengaja. Awalnya, dia juga berpikir bahwa pria ini hanya anak manja yang tidak berguna. Faktanya, reputasinya sebagai anak manja telah menyebar jauh ke seluruh kota. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia tidak manja. Selama ini, dia telah memimpikannya suatu hari ketika dia akhirnya bisa menahan klan Lang dalam genggamannya. Kali ini, dia melihat secercah harapan saat kepala klan Lang dikalahkan. Jika dia bisa menggunakan insiden ini dengan baik, misalnya, mendapatkan kembali manor yang hilang dari klan Lang, itu akan membuat kepala klan Lang sangat malu karena dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya. Pada saat itu, dia juga tidak lagi memiliki wajah untuk terus duduk di posisinya saat ini. Bahkan jika dia bersikeras untuk tetap menjadi kepala klan, pada saat itu, dia juga akan memiliki banyak cara untuk mengusirnya dari posisi tersebut. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Orang yang mampu mengalahkan kepala klan ini sepertinya sangat misterius. Untuk berpikir bahwa dia akan bisa mengatakan bahwa dia memiliki kultivasi yang layak hanya dengan satu tampilan, dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki lawannya, bahwa dia bisa melihatnya. Untuk sesaat, dia menjadi ragu-ragu. Dia takut bahwa hal-hal yang disebutkan King Sui sebelumnya akan menjadi kenyataan. Dengan cara itu akan menjadi seperti seseorang yang tiba-tiba menerima teknik pertempuran yang luar biasa dan menjadi prajurit terkuat, tapi kemudian mati secara tiba-tiba di saat berikutnya. Sampai akhirnya, belum ada yang bisa menyaksikannya sebagai pejuang yang tangguh, namanya juga tidak akan diingat di seluruh dunia. Pada saat King Sui melihat penampilannya, dia sudah tahu bahwa hanya itu yang bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya. Semakin banyak yang dia dapatkan, semakin dia akan kalah. Dia sangat khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya, sampai-sampai dia kehilangan hatinya sebagai seorang pejuang. Tanpa hati seorang pejuang, akan sangat sulit baginya untuk terus menerobos sepanjang hidupnya.
Kamu telah kehilangan hatimu sebagai seorang pejuang. Sepanjang hidup Anda, mengetahui kepuasan dapat membawa Anda ke akhir yang bahagia. Tidaklah buruk menjadi orang kaya yang berkuasa. Jika Anda terus melompat-lompat di sekitar area seperti keadaan Anda sekarang, kemungkinan hasil yang menanti Anda adalah belalang di akhir musim gugur. Anda tidak akan bisa melompat-lompat lama. Untuk saat ini, saya tidak ingin membunuh siapapun. Jika itu terjadi di masa lalu, Anda pasti sudah lama mati. Sampai sekarang, wajah Tuan Muda Lang tidak berbeda dengan Abu Mati. Dia tahu bahwa King Sui benar. Jika ini benar-benar masalahnya, dia akan ditakdirkan untuk seumur hidupnya. Tidak heran jika kemajuannya terhenti selama 3 tahun terakhir. Itu sangat normal baginya untuk maju perlahan pada level dia sekarang. Namun, itu tidak normal bahwa dia bahkan tidak membuat kemajuan sedikit pun dalam kultivasinya. Menerobos akan seperti berjalan 1000 langkah. Bahkan jika dia tidak membuat kemajuan dalam 3 tahun itu masih akan baik-baik saja selama dia maju dengan 80 hingga 100 langkah. Bagaimanapun, ini masih bisa dianggap sebagai peningkatan. Tetapi karena dia tidak mengambil 1 langkah pun ke depan, ini adalah situasi yang tidak normal. Itu seperti yang dikatakan King Sui, dia tidak bisa lagi melangkah lebih jauh dalam kultivasinya. Kecuali dia beruntung, pada dasarnya tidak ada lagi kesempatan baginya untuk maju ke depan. Kecuali masih ada satu harapan lagi, yaitu mengalahkan orang di depannya. Ini adalah metode yang paling nyaman dan juga yang paling berharap. Jika dia benar-benar berhasil mengalahkan King Sui, itu akan menggulingkan semua hal yang dia katakan sebelumnya. Dengan begitu, dia mungkin bisa perlahan menemukan kembali hatinya sebagai seorang warrior dan menyalakan kembali semangat warriornya. Dalam sekejap, niat pertempuran yang sengit muncul dari tubuhnya saat dia melihat King Sui. Saya ingin menantang Anda. Bagi banyak orang, mereka akan mulai berantakan begitu mereka kalah lagi dan lagi dari orang yang sama. Keadaan pikiran ini akan terus mengikat mereka dan sejak saat itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk melihat lebih banyak peningkatan dalam kekuatan mereka. Jika seseorang berharap untuk menembus situasi ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengalahkan lawan yang mereka kalahkan. Namun, ini juga akan sangat sulit dilakukan, karena kemenangan mereka harus adil dan terhormat. Karena ini adalah pertandingan melawan lawan yang lebih kuat, bukanlah tugas yang mudah untuk menang tanpa trik apapun. Ditambahkan bahwa kekuatan mereka sudah pada titik stagnan, dalam keadaan normal, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kembali hati mereka sebagai seorang pejuang. Pertandingan hidup dan mati. Tidak ada yang beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Apakah Anda berani menerima tantangan ini? King Sui tersenyum dan bertanya. Saat dia berbicara, aura dan kepercayaan diri yang hebat muncul dari tubuhnya. Tuan Muda Lang sekali lagi gemetar. Dia segera kehilangan lebih dari setengah dari niat bertempurnya yang marah dari sebelumnya. Tiba-tiba, dia juga menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatannya. Tiba-tiba, rasanya semua di sekitarnya berubah abu-abu. Saat kekuatannya meningkat, pola pikirnya juga dipengaruhi olehnya. Sebenarnya, hal-hal yang dilakukan bocah manja palsu itu tidak berbeda dengan yang sebenarnya. Namun, dia sudah kehilangan dirinya dari kesenangan yang dia rasakan sebagai anak manja. Perlahan, dia mulai khawatir akan kehilangan segalanya. Pahlawan berdiri dalam kesendirian dan dia tidak tahan merasa kesepian. Dia sudah lama kehilangan hatinya sebagai seorang ahli. Dengan kata lain, dia kehilangan hati seorang pejuang untuk terus berjuang mencapai ketinggian yang lebih tinggi. King Sui tahu bahwa dia tidak perlu bertarung hari ini bahkan jika dia bersikeras. Ketika King Sui melihat keraguan Tuan Muda Lang, dia berdiri dan berjalan menuju aula. Tuan Muda Lang tetap diam, berulang kali mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Setelah melakukannya beberapa kali, dia akhirnya mengejar King Sui. Tuan King, harap tunggu. King Sui tersenyum saat dia berbalik. Mungkinkah Anda telah memutuskan untuk berperang?
Tidak ada artinya bertarung. Tuan King, tolong beri saya bimbingan Anda. Tuan Muda Lang membungkuk dan dengan tulus bertanya pada King Sui. King Sui tidak yakin bagaimana perasaannya tentang pria ini. Dia ambisius, bahkan berpura-pura menjadi anak manja untuk memajukan rencananya. Mengenai kehilangan sifat aslinya, itu tidak mengherankan mengingat terlalu sulit untuk menjaga hati seseorang dalam keadaan seperti itu. Tidaklah menakutkan untuk membuat kesalahan. Yang benar-benar menakutkan adalah berulang kali melakukan kesalahan, yang bahkan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Aku tidak bisa membantumu, pulanglah, ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Lang menghela nafas, membungkuk ke arah King Sui lagi sebelum pergi dengan sedih. King Sui tidak percaya bahwa seseorang dapat mengubah sifat aslinya. Paling tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Jika tidak akan ada pepatah, lebih mudah mengubah sungai dan gunung daripada mengubah sifat seseorang. Meskipun untuk saat ini, tampaknya Tuan Muda Lang telah menjadi rendah hati, itu hanya situasi sementara yang disebabkan oleh apa yang dia alami. Begitu dia melonjak sekali lagi di masa depan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengungkapkan sifat aslinya sekali lagi. Faktanya, hal-hal bahkan mungkin menjadi lebih buruk dan dia mungkin meningkatkan upayanya untuk melakukannya. King Sui tidak ingin ada hubungannya dengan Lang Clan. Meskipun itu juga klan aristokrat, King Sui tidak berharap klan seperti ini akan sangat hidup. Setidaknya untuk saat ini, dia belum memperhatikan orang tertentu dari klan Lang yang dipenuhi dengan harapan dan dapat membawa seluruh klan di punggungnya dan terus bergerak maju. Selain itu, ini tentang kepala klan Lang. King Sui tidak terlalu suka mengenal orang-orang dengan kepala klan Lang yang tidak memperhatikan orang lain. Adapun klan Sang, keberadaan paling dominan di kota besar ini didorong oleh bisnis. Untuk saat ini, King Sui belum memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Namun, sejak dia datang ke sini, King Sui telah melakukan berbagai hal dengan caranya sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak perlu melakukannya karena pasukan di sini tidak dapat menyebabkan ancaman apapun. Sampai sekarang, niat utama King Sui adalah membangun aula masakan kekaisaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membentuk kekuatannya sendiri dan membentuk organisasinya sendiri. Adapun di lokasi di mana organisasi ini akan dibentuk, King Sui telah memutuskan bahwa itu akan berada di kota besar ini. Hanya saja untuk saat ini, King Sui belum memikirkan nama untuk organisasi tersebut. Istana Dewa Pertempuran. Pada satu titik, King Sui berpikir untuk menggunakan nama ini. Tetapi jika dia melakukannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengungkap identitasnya sendiri, menyebabkan dia menjadi target dari Demon Lord Inheritors yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, King Sui ragu apakah dia harus menggunakannya atau tidak. Masalah lainnya adalah bahkan setelah dia membentuk pasukannya sendiri, dia tidak bisa hanya tinggal di sini sepanjang waktu. Yintong dan yang lainnya adalah kandidat wajib baginya untuk membentuk pasukannya. Adapun istri-istrinya, King Sui tidak berencana untuk membiarkan mereka bergabung untuk saat ini. Tentu saja, jika mereka ingin bergabung, King Sui akan menyambut mereka untuk melakukannya. Untuk saat ini adalah satu-satunya rencana King Sui. Dia juga sangat ingin mencapainya. Tidak perlu waktu lama sampai dia bisa mulai menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, King Sui saat ini bingung. Meskipun sepertinya mengembangkan pasukannya akan menjadi tugas yang sangat mudah. Tetapi ketika seseorang mengejar kekuatan sejati, sebenarnya cukup banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai jenis yang diinginkan King Sui. Bagaimanapun, itu membutuhkan prajurit ahli. Jika itu hanya membutuhkan prajurit normal, tentu saja, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk mencapainya. Apakah mereka akan tetap setia atau tidak adalah cerita yang berbeda. Sayangnya, prajurit sekaliber itu tidak bisa berguna baginya. King Sui berpikir tentang Sunset Seaking Palace dan Dragon Wolf Palace tempat Ye Jiange dan gadis-gadis lain berada. Di masa depan, mereka harus dapat mencapai hal-hal hebat.
Adapun klan Qing, semuanya akan baik-baik saja dengan Ye Huang Guwu di sana. Pindah ke Sekte Lotus, untuk saat ini, King Sui tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada mereka karena dia tidak tahu apakah mereka bisa pindah ke 9 benua dunia di masa depan. King Sui tidak ingin mengganggu mereka kecuali mereka bersedia datang atas kemauan mereka sendiri. Untuk saat ini, dia masih ragu apakah dia harus menggunakan nama Battle God Palace atau tidak. Selain itu, dia juga hanya berhasil menemukan sedikit Battle God Inheritors. Melihat bahwa dia belum menemukan seseorang untuk mendiskusikan idenya, dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, prioritasnya adalah membangun tempat yang kokoh untuk dirinya sendiri di seberang kota Great Sang. King Sui memutuskan untuk berkonsentrasi penuh pada pemurnian kultivasinya. Di siang hari, dia akan mengawasi Imperial Cuisine Hall. Bagaimanapun, dia masih bisa menghabiskan waktu malamnya untuk berkultivasi di alam semesta. Dia tidak kekurangan waktu. Untuk saat ini, dia masih memiliki misi lain. Balai masakan kerajaan saat ini kekurangan tenaga. Untungnya, itu belum terlalu terkenal di sekitar kota. Tapi tidak butuh waktu lama sampai Imperial Cuisine Hall menjadi makmur. Untuk saat ini, King Sui hanya fokus untuk merawat penyakit pasien. Dia belum melakukan apa-apa terkait bisnis makanan. Setelah beberapa hari, Imperial Cuisine Hall akhirnya berada di jalur yang benar. Itu perlahan-lahan membangun reputasinya, meskipun masih belum cukup untuk memastikan bisnis yang stabil. Bagaimanapun juga, mereka baru saja dibuka. Hari ini, seorang tamu datang ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tercengang saat melihat orang itu. Kaisar Barbar. King Sui tersenyum saat dia mendekatinya. "Kakak laki-laki, mengapa kamu di sini?" King Sui sangat terkejut. Lalu sebelum King Sui pergi, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berencana untuk pergi ke dunia 9 benua sejati bersamanya. Tetapi karena dia belum stabil, dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan datang menjemputnya setelah beberapa saat. "Saudaraku, kamu gagal menepati janjimu. Untungnya, kecepatan tunggangan saya cukup cepat bagi saya untuk bergegas melalui perjalanan saya untuk sampai ke sini. Untungnya, saya juga memiliki kemampuan unik yang memungkinkan saya mendeteksi perkiraan lokasi Anda saat ini." Setelah itu, King Sui mulai menemukan kemampuan Kaisar Barbar menjadi sangat unik. Rasanya seolah-olah dia berbagi hubungan yang tidak biasa dengan orang-orang yang dia kenal dan dapat mendeteksi lokasi kasar di mana mereka berada. Mengesampingkan semua itu, King Sui masih sangat senang melihat Kaisar Barbar di sini. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Kaisar Barbar. King Sui adalah penyelamat Kaisar Barbar. Sekarang, Kaisar Barbarian telah membuang segala sesuatu tentang Kaisar Konfusianisme Agung. Tujuannya datang ke sini kali ini justru untuk membantu King Sui keluar. King Sui sangat menyukai orang-orang seperti dia yang memiliki takdir yang sama sebagai seorang kaisar dengannya. Setidaknya, memiliki orang-orang seperti ini di sekitarnya mungkin memberinya keberuntungan besar. Itu adalah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kaisar Barbar adalah seorang prajurit yang mempraktikkan teknik budidaya tubuh yang otentik. Teknik yang dia kembangkan adalah Great Sun Divine Fist. Itu adalah teknik tinju yang sangat kuat dan juga merupakan warisan unik yang hanya dia miliki. Teknik bela dirinya dikenal sebagai Isvalet Ki. Sebelum ini, King Sui telah membantu meningkatkan kekuatan Kaisar Barbar ketika dia masih di Kekaisaran Konfusianisme besar. Sampai sekarang, kekuatan Kaisar Barbar hampir setara dengan King Sui, meskipun ini hanya memperhitungkan kekuatan default mereka. Dalam pertempuran yang sebenarnya, King Sui tidak akan kesulitan mengalahkan Kaisar Barbar. Lebih jauh, dia bisa melakukannya dengan mudah. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.